Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita berusaha. Kalimat ini menggambarkan sosok Sasmita Windayanti, seorang wanita muda berjiwa besar yang tak menyerah dalam kekurangan. Kehilangan pendengaran sejak kecil, Mita tumbuh dewasa sebagai seorang tunarungu atau tuli. Meski tanpa suara, Mita bisa berdikari dan bercita-cita menebar manfaat untuk sesamanya. Dengan penuh semangat, anak-anak tuli berkumpul menantikan Mita mengajarkan mereka mengaji. Mita tidak pernah membenci keadaan. Bahkan dengan kekurangannya saat ini, ia tetap berserah sejenak meninggalkan hiruk-pikuk dunia. Dan di rumah inilah ujung hari Mita berlabuh. Ia paham benar, harta yang paling berharga adalah keluarga. Setidaknya bersama ibu dan ketiga adiknya lah ia merasa aman dari cengkeraman kerasnya hidup di luaran sebagai seorang tunarungu. Buat saya Mita tuh anak yang semangatnya besar. Punya kemauan yang lebih sekali gitu. Banyak peduli juga sama keluarga juga, sama adik-adiknya. Perhatian sama adik-adiknya juga. Walaupun kesibukannya banyak, kadang-kadang ya jadi inspirasi juga. Maksudnya inspirasi buat coba contoh kakaknya nggak banyak ngeluh walaupun ada kekurangannya. Anaknya jarang ngeluh juga. Dulu suka dibully orang, maksudnya nggak bisa ngomong. Sekarang jadi anak ya cuma kasih dukungan. Mita kuat, hebat, dia bisa lebih dari anak-anak normal lainnya. Bangga. Alhamdulillah, Bang. Tidak hanya sebagai kakak bagi ketiga adiknya, Mita juga sebagai tulang punggung keluarga. Baginya, tak masalah jika harus bekerja keras demi membantu perekonomian keluarganya. Dia mulai mandiri itu di SMP, udah mulai belajar mandiri, ikut sama ibu pembimbingnya. Sampai sekarang dia jadi ya bagian tulang punggung buat keluarga, bantu-bantu buat adiknya kuliah. Bagian dapur juga dia yang handle. Mita berusaha agar adik-adiknya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih layak. Tak sampai di situ, Mita juga berusaha tidak tertinggal dalam jenjang pendidikan.
Sejak pagi, Mita memulai persiapan untuk mengajar di salah satu sekolah luar biasa. Di sekolah luar biasa Permata Bunda ini, satu pengabdian Mita tunaikan. Mita adalah guru khusus murid-murid tuli di sekolah ini. Bagi Mita, ini menjadi motivasi untuk dirinya terus menembus batas. Bagi pihak sekolah, keberadaan Mita sangat berperan penting bagi progres perkembangan akademik anak-anak tuli. Perubahan demi perubahan pun terjadi semenjak Mita kembali ke sekolah ini sebagai seorang guru. Karena memang cita-citanya jadi guru. Jadi dulu sudah pernah kami tanyakan pengen jadi apa, pengen jadi guru, makanya sekarang sejak setahun atau 2 tahun lalu kami sudah masukkan dia, ikutkan dia untuk menjadi bagian dari guru dan tim pengajar di SLB Permata Bunda. Jauh sebelum mengajar di sekolah pun di Indis dia juga mengajar ngaji tuli. Sudah ngajar ngaji tuli juga dan turut membantu, yang awalnya nggak langsung ditetapkan sebagai guru, tapi dia membantu mengajar di sekolah untuk mendampingi teman-teman tuli, terutama mengajarkan bahasa isyarat dan sebagainya. Jika teman-teman tuli itu memang mendapatkan pengajaran dari teman kakak kelasnya lah yang tuli, itu dia kan juga lebih rasa percaya itu lebih dapat dibandingkan mungkin kami yang mereka masih butuh trust ya, rasa percaya kepada yang kita-kita. Jadi lebih ke Kak Mita, sosoknya Kak Mita tuh dikenal sebagai sosok yang hebat, cerdas ya. Buat gurunya juga sangat terbantu karena Kak Mita kan memang teman tuli, jadi dia yang mengerti untuk mengajarkan lebih dalam ke bahasanya teman-teman tuli sendiri gitu kan. Ke teman-teman itu kan juga pasti ada sedikit perbedaan atau ya ada hambatannya. Mungkin kalau sama teman-teman tuli rasa percayanya ada dan dia tuh bisa jadi apa ya, tangan kami untuk mengkorek nih kira-kira kebutuhannya teman-teman tuli itu, murid-murid tuli itu apa sih, kesulitannya tuh apa, nanti dia yang bisa komunikasikan ke kami.
Selain bekerja sebagai guru di sekolah luar biasa, Mita juga bekerja sebagai desain grafis di inkubator bisnis atau Inbis Permata Bunda. Meski memiliki keterbatasan, Mita mampu menjalankan profesinya sebagai desain grafis dengan sangat baik. Kegigihan Mita bukan semata-mata hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga mencari nilai hidup serta pengalaman yang berharga. Sosok Mita di tempat kerja cukup dikenal ceria. Bagi rekan kerjanya, Mita merupakan salah satu perempuan panutan. Kegigihannya tidak kalah dengan orang-orang normal di luar sana. Setelah Kak Mita lulus sekolah, memang kami rekrut dia untuk masuk di Inbis Permata Bunda. Inbis Permata Bunda itu sebenarnya wadahnya teman-teman difabel setelah lulus sekolah, menjadi sosok yang patut diperhitungkan ya buat teman-teman tulis. Teman-teman tulis saya yakin pada segan sama Kak Mita. Kak Mita kan sekarang jadi ketua komunitas tuli genap di Kota Bontang. Mita memang dikenal sebagai sosok yang sangat aktif dan lincah, termasuk dalam berorganisasi. Sebagai tunarungu atau tuli, Mita mengemban tugas sebagai ketua organisasi bergerak dalam senyap atau genap.
bagi harapan Mita, genap menjadi jembatan agar teman tuli mendapatkan kesetaraan dengan teman dengar atau orang normal lainnya. Dengan segala keterbatasannya pun dia mau mencoba untuk tetap bisa setara. Usaha Mita menjadi sosok pemberani seperti saat ini melalui proses yang tidak mudah. Salah satu yang harus ia jalani untuk membentuk mental pemberani adalah menjadi seorang fighter. Jiu-Jitsu menjadi pilihan Mita. Olahraga bela diri satu ini bahkan menjadi jalan Mita untuk menembus prestasi-prestasi lainnya. Meski dalam proses latihan terdapat tantangan lebih, mengingat Mita tidak dapat mendengar instruksi dari sang pelatih. Tantangan khusus sebetulnya saya sendiri ya, dari saya sendiri untuk ngasih materi ke Miftah. Karena tadi itu, keterbatasan karena ketidakmampuan saya di dalam bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat semampunya, tapi dengan kode-kode tertentu, si Miftah bisa mengartikan kayak kita yang seperti orang normal ini, dia bisa mengartikan. Saya suruh apa dengan dia melihat pintarnya. Untuk pemahamannya sama seperti teman-teman normal lainnya. Membanggakan, itulah satu kata yang dapat menggambarkan Mita
dalam jujitsu ini. Terbaru, Mita berhasil menyabet medali perunggu dalam kategori umum melawan atlet-atlet normal lainnya pada Porprov Kaltim di Berau tahun 2022. Terbaru ini Porprov ya di Berau tahun 2023 kemarin dia mendapatkan juara 3 untuk di kelas fighting system. Di mana fighting system itu lebih komplit ya. Fighting system ini ada pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Itu pesertanya adalah gabungan dari seluruh Kaltim. Peserta, jadi Miftah membawa nama Bontang dan berhasil juara 3. Nah, Miftah ini tergolong normal, cuman dia bisu tuli aja. Jadi dianggap dia kelasnya kelas normal, makanya spesial. Miftah ini spesial banget bisa gabung sama teman-teman kita yang normal ini. Jangan sampai teman-teman tunarungu ini dianggap sebelah mata sama teman-teman normal. Salah satunya dengan cara prestasi ini kita tunjukkan. Sasmita menjadi contoh nyata bahwa kekurangan tidak selalu menjadi kekurangan. Namun, kekurangan itu dapat menjadi sebuah kelebihan, bahkan dengan semangat dan kegigihan mengubah kehidupan.